yang merasakan diri saya sendiri, ya kan, sosok Gus Nur ini sosok yang kontroversi, ya, sosok yang bagi orang yang tidak suka dengan langkah beliau ini, mereka mengatakan beliau ini adalah radikal, ya, karena selama ini beliau diberitakan di media ini, beliau ini adalah tokoh yang apa, yang menyerang NU, ya. Jadi beliau ini difitnah, ya, di berbagai media. Beliau ini sering menyerang NU katanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada jenengan yang mulia Gus Nur, kenapa jenengan itu tidak disukai oleh pihak Banser ataupun Ansor? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku ketemu lagi. Semoga masih tetap sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Senin, lali aku. Hari apa lagi? Oh iya, Sabtu tanggal 15. Hari ini hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Kita ada di kantor GN 13 di Malang, dan hari ini kita akan mulai start melakukan syafar Probolinggo, Pasuruan, langsung Wonogiri. Nah, jadi begini teman. Dua agendanya, infak beras harusnya kemarin kan Jumat kan, cuman kemarin masih sibuk, dari sekarang hari Sabtu, ya. Jadi gini, kita sekarang memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Tidak tahu bagi mereka merdeka, bagi saya enggak. Selama masih ada yang kelaparan, kehausan, susah cari kerja, itu berarti belum merdeka kan gitu. Berarti kamuflase. Nah, apa yang akan dilakukan oleh GN memperingati kemerdekaan yang ke-75? Kita akan infak beras, dan kita akan bedah rumah, dan kita akan mensuplai 75. Karena momentumnya 75, jadi kita akan suplai air bersih 75 tangki. 75, kalau tahun kemarin 74, ya, masih ada tuh videonya di Munjiat, 74 tangki. Hari ini kita akan suplai 75 tangki di daerah yang kemarau, yang tidak ada air. Nah ini. Oh ya, mumpung saya ingat, dan ini bukan demi bintang atau penghargaan. Jadi kemarin kan Fahri Hamzah dapat penghargaan, Fadlizon dapat penghargaan, dua orang yang selama ini vokal kemarin dikasih penghargaan, cengar-cengir, ya kan, cengar-cengir, cengar-cungur, ya kan. Nah, banyak yang, ya gini maksudnya, kalau ini bukan untuk penghargaan, bukan demi penghargaan, ya, dan nggak butuh penghargaan. Ini berasa teman, yuk kita kesini, ya. Kita berapa 100? Berapa, Le? 100 ya. Kita taruh di bagian. Nah, itu di tengah. Loh, di situ dikasih juga. Oh, coba lihat nanti untuk kaki gimana. Ini teman, nah ini 100. Anu aja kalau bisa. Tapi di sini sudah penuh. Saya lihat ini penuh. Nah, ini GN 13 Entertainment. Coba buka, lihat penuh ya. Nah, kita akan 100 plastik. Oh itu. Kasihan ya kalau apa, mungkin gini aja, agak diratakan gitu aja Soraya. Di tengah juga. Nah, gitu saudaraku. Udah tutup, ini cukup, barang-barangnya belum masuk.
kita akan ya begitu. Jadi ini NKRI itu begini, NKRI harga mati ya begini, NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika, aku Pancasila itu ya begini. Tidak boleh ada rakyat kelaparan, itu tidak boleh ya. Wow, kamu tuh sok aja, coba kamu jadi presidennya. Emangnya negara ini kecil, sebesar apapun negaranya, ya kan? Harta sumber daya alam Indonesia ini lebih-lebih turah-turah, walaupun penduduk Indonesia itu 1 miliar sekalipun. Walaupun penduduk Indonesia 1 miliar sekalipun, sumber daya alam Indonesia turah-turah, melimpah-limpah kalau dikelola dengan benar. Ya wis gitu ya, kita berangkat. Nanti kita bersambung videonya. Kita akan meresmikan padepokannya. Nanti padepokannya jadi satu sama ini kontennya, Dek. Ya kan? Nah, sampai ketemu di Wonogiri. Kita ke Wonogiri nih, ke Jawa Tengah. Ya wis, ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sora Dalam La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai saudaraku, alhamdulillah. Jadi tegur sapa intermezzo, mudah-mudahan manfaat. Tadi pagi kita berangkat, hari ini ya tanggal 15 Agustus hari Sabtu. Tadi pagi kita berangkat survei padepokannya Gus Nardi yang dulu kita betulkan, yang dulu kita bedah. Tadi pagi kita berangkat sambil persiapan infak beras. Oke saudaraku, saya tutup. Jadi gini, bukan besok, malam ini Sabtu tanggal 15 Agustus, malam ini selesai bedah, selesai peresmian padepokan, kita langsung tolak ke Solo, Wonogiri. 75 memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. GN 13 bersama Gus Nur ngaji bareng akan mensuplai 75 tangki air di tempat-tempat terpencil yang kemarau, yang tidak ada air. Tahun kemarin 74 tangki air. Nah sekarang 75 tangki air. Insya Allah kalau ada sekalian kita bor kayak biasanya. Bahkan tahun kemarin kita sampai ke Pulau Sapeken, Sapudi, Sakala, Saredeng. Nah ini Mas Tony yang jalan. Dek, Mas Tony dek, syuting dek, Benano. Itu Saredeng besar. Tahun kemarin kesamaan ya? Asesmen. Jadi kita bukan hanya bedah rumah, bukan hanya bedah masjid, tapi kita juga bedah air. Bedah air ya, barakallah. Sudah saudaraku, sampai ketemu, ikuti aja alur konten ini. Dan perlu diingat, ini bukan apa istilahnya, kita nggak butuh penghargaan, kita nggak butuh bintang. Apa dek? Kita nggak butuh bintang dari presiden. Kita nggak butuh penghargaan tanda jasa dari siapapun, dari instansi apapun, dan kita nggak butuh pengakuan. Kita nggak butuh masuk TV.
Ya ini betul-betul dari umat untuk umat ya, lillahi ta'ala, barakallah. Dan sebisa-bisanya, semampu-mampunya kita akan terus bergerak. Ya, haram hukumnya seorang khalifah makan, seorang pemimpin makan enak, sementara rakyatnya masih kelaparan. Wes ya, nggak ngelantur kemana-mana, sampai ketemu di padepokannya Gus Nardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun sekule sampun dibentuk hari. Nggih, mboten napa-napa. Oh, langsung. Nan? Langsung mawon, Pun. Putih guntingi, jenengan sing gunting. Wajib syukur alaina mada'a lillahi da. Oh, boten, kula sambutan mawon. Sufina amril muta. Min thaniyatil wada' wajib syukru alaina mada'a lillahi. Sampun. Jadi ini bukan kehebatan saya, tapi ini dari Allah semua, dari jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Sekarang apa susunan acaranya, Gus? Acaranya ya maulid taksi. Maulid, makan-makan gitu ya. Tapi mungkin saya nggak bisa lama, Gus. Saya harus ke Solo sekarang. Langsung nanti. Iya, pokoknya gunting pita sajalah. Masuk YouTube gunting pita. Sampai saya tak makan satu kotak, terus saya berangkat gitu ya. Saya tinggal, enggak apa-apa. Jadi gini saudaraku, ya udahlah. Yang penting kita lagi kita lagi menerapkan satu hadis. Gimana sih hadisnya? Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, bagi manusia yang lain. Saya hanya menerapkan itu saja. Saya bukan dokter, tapi kalau saya punya uang, saya mau bangun rumah sakit. Walaupun saya bukan dokter. Nanti yang kerja di situ dokter yang asli gitu. Saya ndak mondok, tapi saya mau bangun pondok. Nanti yang ngajar ustadz-ustadznya, nah, gitu kan. Ya bermanfaat, saling lita'arofu. Kadang ada santri dari lahir mondok, begitu besar, pinter ilmu agamanya, tapi ndak punya ilmu hidup, ndak punya skill. Dapat wakaf tanah, ternyata mangkrak, ndak bisa bangun. Kadang gitu, karena ilmunya hanya ilmu pondok. Pinternya ilmu kitab tapi nggak bisa cari uang, nah, gitu kan. Hidup itu begitu memang, saling membutuhkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya mudah-mudahan manfaat. Jadi sekarang kita gunting pita, kita naik ke atas. Yang menggunting pita langsung kita serahkan ke Gus Nardi. Wajib syukru alaina. Monggo. Boten sampai. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, masuk Gus. Tepuk tangan ya. Syukru alaina. Oh, ini ruangan bawah. Di atas ada ya? Lantai 2, alhamdulillah. Kita lantai bawah aja ya. Nanti biar kameranya sendiri yang naik. Alhamdulillah. Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah.
والإفضال صلى عليك الله ربي دائما عبدا مع الإبكار والآصال وعلى Seperti beliau ini, alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemuan beliau, yang mana pada malam hari ini dalam rangka peresmian renovasi pembangunan Padepokan Al-Hikmah Nurul Karomah Singojoyo, yang mana kita ketahui dulu sebelum direnov, ya, bangunan ini sangat memprihatinkan, ya, dan pada saat ini kita bisa merasakan, kita bisa melihat gimana rasanya kita menempati padepokan yang baru ini. Itu semua atas kehendak Allah melalui perantara, ya, melalui perantara hambanya yaitu Gus Nur. Itu wasilahnya melalui Gus Nur. Ya, karena beliau itu tanpa sengaja, semua Allah yang menuntun, semua Allah yang melangkahkan langkah kaki beliau, sehingga beliau bisa melangkahkan kakinya ke padepokan kita ini tanpa sengaja, ya. Akhirnya beliau terinspirasi, akhirnya beliau alhamdulillah mempunyai niatan untuk merenovasi padepokan ini. Alhamdulillah. Yang merasakan diri saya sendiri, ya, kan sosok Gus Nur ini sosok yang kontroversi, ya. Sosok yang bagi orang yang tidak suka dengan langkah beliau ini, mereka mengatakan beliau ini adalah radikal, ya. Beliau ini golongan-golongan yang sangat keras katanya. Nah, tapi kenyataannya beliau ini kerasnya itu di dalam kebaikan. Kerasnya beliau ini di dalam mengatakannya hak itu hak, yang batil itu batil. Memang yang hak itu hak, kita harus katakan hak, yang batil harus kita katakan batil. Walaupun pahit apapun, walaupun banyak fitnah yang menyerang kita, kita harus siap. Karena kita hidup ini untuk Allah, mati pun kita untuk Allah. Nah, karena selama ini beliau diberitakan di media ini, beliau ini adalah tokoh yang apa? Yang menyerang NU, ya. Jadi beliau ini difitnah, ya, di berbagai media. Beliau ini sering menyerang NU katanya, ya. Mumpung kita saat ini pada malam hari ini kita ketemuan beliau, maka jenengan-jenengan bisa nanti itu menanyakan kepada beliau sendiri, ya. Dan kita ini semua ini adalah orang Nahdliyin, ya. Kita ini adalah orang ahli sunnah wal jamaah, orang NU semua ini. Nah, apalagi di sini juga padepokan Al-Hikmah Nurul Karomah, ya. Di dalam sini juga pelatihan itu ada pelatihan seni bela diri, ya. Ada pelatihan seni bela diri Bakar Nusa di sini juga. Tapi insya Allah semoga kita tetap istiqomah mengikuti jalannya ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang senantiasa mengajarkan tentang yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mungkin hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Monggo kepada Gus Nur dalam aturaken. Monggo. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gini aja saudaraku, untuk menghemat waktu kita santai aja, rileks, nggak usah tegang. Tadi mukadimahnya Gus Nardi tegang, ya. Santai saja. Sebenarnya saya klarifikasi, saya bukan orang karomah, bukan orang hebat, bukan kiai, bukan ulama. Saya, ya Allah, saya hanya setitik debu. Debunya Allah, itu pun kalau Allah mau ngakui saya sebagai debunya, ya, debu yang bersemayam di tengah ruang. Begini aja Bapak, kita langsung tanya jawab aja yuk. Ya, sampean boleh tanya apa saja. Mungkin selama ini sampean hanya lihat di YouTube atau lihat video atau apa. Nah, sekarang kesempatan, monggo nanya. Paling jelek sekalipun boleh. Gitu. Ayo, ada yang mau nanya, tanya jawab yuk. Santai tapi ya, relax. Ustaz, ayo. Nanti yang pertanyaannya paling bagus dapat hadiah 500.000. Ayo. Ini ada santri yang nanya ini. Ya, sebentar. Ini yang kecil dipegang gitu ya, supaya masuk YouTube. Tidak usah materi, langsung tanya jawab. Yang kecil dikasih ke mulutnya ya, Dek, ya. Ini ada santri nanya. Punten. Monggo. Monggo. Baca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada jenengan yang mulia Gus Nur, kenapa jenengan itu tidak disukai oleh pihak Banser ataupun Ansor? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ayo. Aduh, ya, mic yang kecil didekatkan ke mulutnya. Siapa? Ayo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin singkat saja saya bertanya kepada Gus Nur tentang fitnah-fitnah yang NU dengan FPI ya selalu dibenturkan. Apakah sampean itu lebih ke FPI-nya apa ke NU-nya gitulah. Itu saja. Terima kasih. Rizalul Ansor. Iya, 3 ya, genap 3 ya. Ayo, siapa lagi? Monggo. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gus Nur, ya saya cuma singkat aja tanya. Mungkin rekan-rekan ada yang kenal beliau, ada juga yang belum kenal. Ya, yang saya pertanyakan cuma satu aja, profilnya Gus Nur. Terima kasih. Sobung boleh? Sobung? Ada ini Gus, ada Gus. Coba kurang masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung mawon. Kulo mau tanya yang dinamakan, kan kita kan Nahdlatul Ulama, ahli sunnah wal jamaah, yang dinamakan generasi muda itu, kita itu harus yang kayak gimana gitu. Generasi muda apa? NU. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertanyaan ini mewakili. Ini langsung masuk kamera, masuk YouTube. Pertanyaan pertama tadi apa? Dimusuhi Banser sama Ansor. Kenapa kok dimusuhi Banser sama Ansor ya? Kalau saya ingat-ingat, kejadian ini berawal dari pembubaran pengajiannya Ustadz Felix yang ada di Bangil. Itu kalau saya ingat-ingat ini. Jadi waktu itu Ustadz Felix, ini saksinya, ini saksi hidup ya. Ustadz Felix bikin pengajian, diundang jamaah Bangil di Masjid Manarul. Jamaahnya sudah banyak yang datang, tapi intinya acara itu gagal karena ditolak oleh teman-teman Banser atau Ansor. Saya di Palu waktu itu. Terlepas dari itu HTI atau apa ya, kita nggak usah bahas masalah HTI, nanti panjang. Saya bukan HTI, saya bukan FPI. Saya saya Gus Nur ya. Saya pribadi, saya nggak ada ikut siapa-siapa, gitu ya. Saya netral. Saya ditawari jadi jurkamnya Pak Prabowo, saya nggak mau. Pondok pesantren saya dibantu sama Polri, saya nggak mau. Ada di Munjat itu, sudah saya upload semua. Jadi saya netral. Jadi waktu itu intinya gitu. Saya lihat ya Allah, terus Ustadz Felix dibubarkan, Ustadz Abdul Somad di Kudus. Jadi spontan saya, Mas, ini saya panggil, Dek, ambil kamera. Gitu. Dan memang sebelum itu memang otak ini sudah penuh nahan marah sama yang namanya makhluk Abu Janda itu. Jadi saya tuh marah sama orang namanya Abu Janda. Kan dulu ndak ada Abu Janda ini kan, sekarang ini tiba-tiba muncul, saya Banser. Selalu pakai jaket Banser, selalu pakai nama Banser, tapi kok seperti itu gitu loh akhlaknya. Menurut saya Abu Janda itu rusak, tapi kalau menurut zaman baik ya nggak apa-apa kan, kita kan demokrasi kan. Jadi memang emosi dengan Abu Janda itu sudah numpuk sudah. Terus tiba-tiba dengar Ustadz Felix dibubarkan. 1 minggu apa 2 minggu ya sebelum Ustadz Felix dibubarkan, saya makan bareng sama Ustadz Felix di Jakarta, di traktir nasi kebuli itu. Ngomong panjang lebar, terus ya salah satunya
Alhamdulillah Gus, doakan mudah-mudahan papa saya mu'alaf, karena saya dakwah ini nggak pernah pasang tarif. Papa saya semua yang biayai dakwah saya, beli mobil mewah, tiket, semua itu papa saya yang biayai. Tapi papa saya masih kafir gitu istilahnya ya. Itu obrolan sama Ustadz Felix makan itu. Jadi akhirnya kan punya ikatan emosional. Terserah dia mau HTI mau apa, terserah. Baik gitu. Begitu dengar dibubarkan di Bangil, ayo ambil kamera dek. Waduh lah, keluar kebi lah. Banser apa itu, seragamu banser, hatimu iblis, NU bobrok, NU sakit, kan gitu kan. Itu video itu kan yang viral akhirnya. Nah sejak itulah saya dimusuhi sama teman-teman Banser seluruh Indonesia. Kronologinya seperti itu sampai saya dilaporkan ke polisi itu. Tapi gini akhirnya saya jawab ya, jawaban saya. Poin pertama, saya hanya membela Ustadz Felix sesama orang muslim, bukan saya HTI. Yang kedua, maksud saya tidak usah dibubarkan, jangan digagalkan, dengarkan dulu ceramahnya. Kalau memang salah, seret sudah ke bawah sudah. Bawa keluarlah torkopen lah, kan gitu. Itu cara berpikir saya begitu, biar nggak ada polemik, biar nggak ruwet gitu loh. Nah yang kedua memang sudah nggak cocok memang dengan Abu Janda, Ade Armando. Tak kasih jawaban yang lebih ini lagi ya, tapi nggak usah tersinggung ya, kita kan saudara ini ya. Kebetulan memang saya orang yang paling marah sama zaman sekarang ini, rezim sekarang ini, penguasa sekarang ini, saya paling marah gitu kan. Lah mungkin teman-teman Ansor, teman-teman Nahdiyin itu kan mungkin dari kecil kan memang sudah dididik harus sami'na wa ata'na sama kiainya, kan memang harus begitu. Yang setahu saya, apa kata kiai, apa can kiai lah, mun kiai keberek tak sambantah kan begitu. Nah terus tiba-tiba yang saya lihat ada beberapa kiai-kiai Nahdiyin, kiai-kiai NU yang memang merapat ke penguasa. Jadi ya nyampur di otak ini. Karena setahu saya 100 tahun, 1 abad NU berdiri, belum pernah ada Rois Am itu jadi pejabat, itu belum ada. Bahkan itu melanggar ADART, coba tanya kalau sampean nggak percaya. Nggak boleh Rois Am atau Kiai NU itu menawarkan diri atau ditawarkan diri jadi pejabat terus mau, itu nggak boleh Pak. Tanya sama Kiai-Kiai sepuh coba. Setahu saya ADART-nya begitu. Apalagi jadi wakil presiden, nggak boleh Pak. Harus wibawa, saya ulama. Presiden datang ke sini minta fatwa sama saya. Jangan saya suruh ke sana minta proyek gitu. Setahu saya begitu gitu loh ya. Nah jadi gitu deh. Memang ini politik akhirnya sudah campur aduk sudah. Nah poin berikutnya, kalau toh memang sampean menganggap saya tetap salah, umpama ini tak bisa, tetap salah sampean. Misalkan ini, ya enggak apa-apa, saya terima. Kan sudah dilaporkan, sudah disidang saya tidak lari. Kalau memang saya menganggap saya salah, saya sudah bertanggung jawab ini. Sampean tahu Pak, 3 bulan saya disidang Pak, sekali sidang 10 juta, paling sedikit. Ini saksinya ini saksinya. Sekali sidang itu setelah sesi, saya punya pengacara 5 atau 6 itu lawyer itu. Habis sidang makan rame-rame, sekali makan 40 orang, 30 orang. Jek siapa ngakan cek benyan. Ternyata wartawan dorong akan kapi. Ya. Sekali sidang tuh tiap Kamis itu 10 juta, 15 juta, 10 juta, 15 tiap Selasa. Kan enggak lari saya, siapa hakim? Saya hadapi sudah Pak. Enggak lari saya. BAP naik jadi saksi, naik jadi tersangka, P21 disidang sampai divonis 1,5 tahun. Tok, siap. Banding pengacara, banding ditolak. Kasasi ditolak. Akhirnya pengacara telepon saya, Gus siapkan bajunya, bawa secukupnya. Insya Allah dalam waktu minggu-minggu ini sampai dijemput. Bismillah. Tak dudukkan anak istri. Anakku, istriku, sebentar lagi Abi di penjara. Kalian gak usah malu. Karena Abi di penjara bukan KPK, OTT KPK, korupsi, ndak. Abi bicara hanya ngomong kebenaran. Walaupun itu nanti di hadapan Allah nanti relatif kebenaran itu. Tapi intinya sampean gak usah malu ya nak ya, istriku yang sabar, yang tegar. Tak perlu istri, tak perlu anak gitu kan.
Ternyata sampai sekarang udah dijemput-jemput ini. Sampai sekarang ini 4 bulan apa 5 bulan ini. Sudah saya pertanggungjawabkan, saya nggak lari. Nah, adik, jadi pertanyaannya itu awalnya Ustadz Felix. Sampai sekarang akhirnya berlanjut. Wallah alam bisawab. Sampai kemarin beli tanah di Turen. Mau tak buat pesantren tahfidz Quran. Yang punya tanah sudah tak kasih DP. Nekah 1 juta. Tak buat pondok pesantren tahfidz gratis. Ternyata dapat 1 minggu yang punya tanah ke rumah. Maaf Gus Nur, tadi malam saya didatangi pengurus NU, tapi mengatasnamakan pribadi. Terus kenapa? Ya kalau bisa saya tidak boleh jual tanah ke sampean. Terus gimana? Ya uangnya saya kembalikan. Loh, sampean kan anggota dewan, masa takut? Ya daripada ribut di belakang katanya. Dikembalikan lagi uangnya Pak. Ya sudah nggak jadi, di Turen. Nah, sekarang lagi rame saya beli tanah di Besuki. Sekarang ini rame itu masih. Ini besok Rebo tak laporkan ke polisi Pak. Yang punya tanah seneng, disaksikan lurah sekdes nih bayar lunas uangnya, tanda tangan sudah lunas itu tanah itu. Lurahnya seneng sudah, camatnya seneng. Mau tak bikin pondok pesantren tahfidz Quran gratis. 2 miliar itu anggarannya itu, mewah pondok pesantrennya. Gitu kan? Yang nyarikan tanah Banser, namanya Subhan, cek sana. Jadi tiap hari saya sama Subhan itu jalan-jalan cari tanah itu. Ini Gus bagus itu. Oke, saya beli. Nah, singkat cerita, intinya semuanya sudah seneng, bahagia. Kok tiba-tiba 180 derajat. Langsung berubah semuanya. Ada teman-teman Ansor yang demo, marah, rapat ke lurah macam-macam. Kan viral itu. Saya singkat cerita gini. Ternyata Pak Lurahnya juga akhirnya menggagalkan. Yang punya tanah juga uangnya dikembalikan, nyewa pengacara. Tidak mau saya. Uang itu sudah saya beli kok. Sudah saya ratakan sama alat berat. Bukan karena uangnya, niatnya, cita-citanya, penipuannya ini yang saya nggak mau. Uangnya sudah habis kok dibuat bayar utang kok. Terus tiba-tiba ada pengacara muncul, ini uangnya ada di tangan saya. Uangnya siapa itu? Uangnya sudah habis. Nah, intinya gagal di Besuki itu. Intinya. Coba Pak, padahal itu pesantren gratis loh. Yang ngajarkan bukan saya nanti, yang ngajarkan teman-teman ustadz-ustadz sana lokal nanti. Di Palu saya juga sudah punya pesantren gratis. Sampai sekarang. Nah tapi sekarang setelah gambarnya jadi, makin lama, saya kejar sampai sekarang. Siapa, mana wajahnya yang gagalkan itu mana. Sampai sekarang belum ketemu saya. Karena nggak pernah ketemu saya, nggak mau ketemu saya. Sampai detik ini. Coba ketemu saya ini kan enak, ayo ngobrol dari hati ke hati. Apa keberatannya sampean? Gitu. Nah sampai sekarang. Nah ini ada kabar baik. Nggak tahu ini. Kemarin saya dikasih tanah sama orang di Ngopak. Cok ngerenger gelu ki. Bocorannya di sini. Di Ngopak. Doakan, tak buatkan pesantren gratis. Gitu ya. Saya seneng bangun-bangun. Nanti yang ngajar terserah siapa kan gitu. Ada, ini masih notaris. Ya enggak apa-apa, sama bocorkan enggak apa-apa, terserah. Besok digagalkan ya enggak apa-apa, cari tanah lain, enggak repot gitu ya. Masya Allah. Nah, saya enggak tahu sampai kapan. Gitu ya, itu intinya. Dan memang di YouTube itu banyak orang-orang yang motong-motong video saya. Gitu. Terus apa lagi? Sudah puas pertanyaannya. Nanti tak closing nanti. Siapa lagi yang kedua tadi apa pertanyaannya? Sampean apa tadi? FPI. Enggak di mana-mana. Cuman kebetulan gara-gara dipanggil itu ya kan akhirnya agak renggang hubungannya sama teman-teman Ansor, bikin film di Grati digagalkan juga, bikin film digagalkan. Yang punya pondok itu sampai nangis ke saya. Padahal merencana mau saya bantu tuh, pelafonnya kan rusak-rusak itu. Di Grati digagalkan. Terus kebetulan waktu saya sebelum Pilpres kemarin kan padat saya. Hampir 1 tahun itu di luar Jawa terus. Itu teman-teman FPI yang awal. Saya tidur di hotel, teman-teman FPI di kamar hotel, di lobi hotel, jaga saya, jaga keselamatan saya. Tapi saya bukan FPI, saya sendiri. Saya nggak mau ikut siapa-siapa. Ya kalau sekarang kalau dilihat secara mata syariat, saya dekat sama FPI.
secara mata syariat. Tapi kalau seandainya FPI salah, tidak peduli saya, tak sikat habis juga. Saya intinya salah bener sudah titik Ustadz, hak batil intinya titik, bukan ormasnya sekarang. Nah jadi apa lebih dekat FPI sama Banser? Enggak, jawabannya enggak dekat siapa-siapa, tergantung kepentingannya, tergantung kebenarannya, gitu ya. Dan sekarang kan FPI diadu sama Banser, memang enggak tahu siapa yang ngadu itu. Teman-teman FPI itu baik. Coba saya tanya sekarang, saya bukan orangnya Habib Rizik loh. Indonesia ini kan apa sih sekarang? Utang, apalagi ya Pak? Saya tanya ya, yang rusak Indonesia ini apa? Masa Habib Rizik? Bukan kok. Ya Jiwasraya, ya Jiwasraya, EKTP, Bus Transjakarta, Sumber Waras, 800 lebih petugas KPPS meninggal tanpa jejak, tanpa belasungkawa, macam-macam ini. Ini kalau tak teruskan nanti politik arahnya. Itu apakah Habib Rizik penyebabnya? Kan bukan. Ayo, siapa yang makan uang Jiwasraya? Bukan Habib Rizik, bukan FPI. Bahkan kalau sampean tanya sama hati nurani sampean, di mana ada bencana, FPI itu yang datang pertama itu. Kalau sampean jujur dengan hati nurani sampean. Nah, tapi saya bukan FPI. Saya sendiri, makan sendiri, cari makan sendiri, kerja sendiri. Saya nggak punya bodyguard, nggak punya backing, nggak punya apa-apa. Makanya saya sering mubahalah itu karena memang nggak punya apa-apa lagi saya. Ya itu yang saya punya cuman. Gitu saat. Saya bukan FPI, saya bukan Banser, saya bukan HTI apalagi. Tapi sama teman-teman HTI juga baik gitu kan. Wahabi apalagi, bukan saya. Syiah apalagi. Tapi kalau secara darah, kalau sama silet, Nahdlatul Ulama insya Allah. Kalau sama sobek, ya. Mbah Basakan Madura kabi. Saya kompoy orang Madura, saya Beliga. Beliga. Bapak, kakek, nenek, mbah bujuk saya Beliga kabi. Tak kira orang Beliga pas Syiah, tak kira. Lompong Lau, bujuk pangeran. Bintoro kabi, kiai kabi banyak saya. Main-main ke Beliga di Sarosep. Pak Tenggine juga ternyata saya masih. Orang Madura, jadi mau krek Madura dari NO. Ya, Nahdlatul Ulama. Saya kalau subuh pakai kunut. Tanya anak saya. Kalau subuh kunut saya. Amalia saya. Nah gitu Ustaz ya. Tidak penting ya sebenarnya ya FPI atau NU, yang penting bermanfaat untuk umat lah ya. Ya syukur-syukur Ansor Banser bermanfaat untuk umat ya insya Allah. Dua apa lagi tadi? Yang ketiga. Kenapa Ambian? Profil. Yang niki apa tadi sampean? Oh generasi muda ya. Profil ya. Gini Pak. Bapak saya, ada bapak Mbak Madura, ibu Jogja. Jadi saya lahir di Jogja. Procot, itu di Jogja saya, Bantul. Jadi hari-hari saya ditanam di Bantul. 11 Februari 74 hari Senin Manis, Senin Legi, dikubur di situ hari-hari saya. Nah, terus umur berapa? 6 tahun pesah bapak ambil ibu. Nah itu ceritanya panjang. Intinya bapak-bapak saya Madura. Nah di YouTube itu ada yang motong ceramah saya begini Ustaz. Saya baru ketemu nasab itu belum 2 tahun. Baru ketemu nasab. Selama ini saya kehilangan nasab. Apa can orang Madura? Potong obor, petang obor, apa hilang obor? Pege obor. Selama ini saya nggak tahu. Yang saya tahu saya anaknya Pak Tom Jack. Itu yang saya tahu. Gus Tom Jack, pemain debus orang Banten. Sudah itu tok yang saya tahu. Bapaknya Abah, Banu Rahmat, petani sama pendekar. Sudah. Hanya itu yang saya tahu dari lahir sampai ya baru 2 tahun inilah baru ketemu nasab. Jadi selama itu kalau saya ceramah coba lihat dakwah saya dari tahun 98 mulai pagar Nusa di Genggong dulu tuh. Kan dari situ saya hijrah. Itu saya selalu bilang saya tidak punya keturunan kiai. Saya tidak punya keturunan ulama. Bapak saya pendekar, mbah saya petani. Kan begitu terus ceramah saya. Karena memang waktu itu saya nggak tahu nasab saya. Benar Pak, wallahi ini. Ya bapak petani, mbah pendekar, sudah pemain debus. Itu yang saya tahu. Bertahun-tahun saya kalau ceramah.
Kenalkan Gus Nur, anaknya petani, anaknya pendekar, udah gitu. Nggak punya nasab kiai, nggak punya nasab ulama, nah, selalu begitu Pak. Nah, kira-kira 1 tahun yang lalu, 1 tahun apa 2 tahun gitu ya, ada 1 tahun ketemu. Saya umroh, ketemu Habib Rizik di Mekah, tanya ke saya, Gus, bapakmu siapa? Gus Tom Jack, Beb. Bapaknya lagi, Mbak Nur Rahmat. Bapaknya lagi, enggak tahu Beb gitu. Cuma di situ saya tahunya. Coba nanti kalau pulang ke Indonesia cari mbahmu, cari nasabmu. Saya curiga ini. Jangan-jangan sampean itu punya darah pejuang. Enggak mungkin kalau enggak punya darah pejuang. Saya lihat YouTube sampean itu kok kayak putus surat takutnya. Gitu katanya Habib Rizik. Saya cuma ngikuti aja ini. Terus Habib Rizik baca hadis. Saya lupa hadisnya, pokoknya cari nasabnya. Karena mencari nasab itu juga bagian dari akhlak juga. Dan pahalanya besar, kurang lebih begitu. Cari nasabmu Gus. Nah bapak-bapak pulang dari Mekah itulah baru terpikir, iya ya. Bapakku namanya Gus Tom Jack. Bapaknya lagi Nur Rahmat. Bapaknya Nur Rahmat ini siapa kira-kira? Baru saya cari bapak-bapak. Baru ketemu gitu loh. Kan masih ini kan anaknya Bude Fatimah. Bude Fatimah ini mbaknya abah saya ini, kakak. Nah dari ibunya ini saya cari, Bu, saman berapa satu saudara? 5 le. Mana rumahnya? Sini, terus ke Belige. Kenapa kok sama ndak pernah cerita ke saya? Kok ndak dikumpulkan? Ya ekonomi lah intinya lah. Jadi ekonomi sekarang kan ekonomi susah. Dituntun sama ini ibunya ini. Ayo Bu, antar saya. Mana mbah-mbah saya? Diantar, ketemu Belige itu akhirnya. Aduh lah ketemu kapi Ustaz. Aduh Rian antum Jagria. Oh, ketemu semua. Proses tidak lama, satu desa itu saudara semua akhirnya. Ternyata banyak mbah-mbah ulama, kiai itu masjid sampai sekarang pinter semua. Tretan-tretan saya itu di Madura itu. Pinter kitab kuning semua. Baru berubah ceramah saya. Saya punya mbah ulama, punya mbah kiai gitu. Dipotong sama orang yang tidak senang sama saya, digabung sama ceramah yang lama dulu. Saya tidak punya turunan kiai, kan dulu gitu saya. Sekarang saya ngomong, saya punya keturunan kiai. Disambung. Ya tidak nyambung. Kalau sama tidak ngerti dunia media, pasti mak pelin-pelan Gus Nur ya gitu. Pertama ngocak bener turunan kiai, sekarang ngomong turunan kiai carpak gitu sama kalau nggak tahu. Padahal kronologinya tuh jauh, beda tahun Pak. Dan memang saya nggak tahu waktu itu. Nah sekarang alhamdulillah saya sudah tahu. Kalau ke Belige main sudah ke Belige itu, pinter Toha, pinter siapa itu, Khitabul Umam siapa itu, pokoknya desa Rosep turun. Itu semua saudara saya di Belige itu. Gitu kronologinya Madura. Insya Allah ya, insya Allah mau kerak keluar Nahdlatul Ulama gitu. Cuma Nahdlatul Ulama yang mana gitu kan? Jadi kalau sama nanya apa bener Gus Nur nyerang Kiai NU? Enggak siapa, kan ada 1000 lebih Kiai NU. Yang mana? Sama Kiai Idrus Romli baik, sama Ami Lutfi Basori saya baik, sama Gus Aam baik, cucunya pendiri NU juga. Bahkan kemarin Gus Edi ke rumah, sampean tahu Gus Edi, adiknya Bu Sinta Nuria, ke rumah. Sekarang kerjasama dengan saya jual sambel. Lihat di YouTube saya itu ada Gus Edi. Yang mana? Yang saya benci itu ya Abu Janda. Ya mohon maaf kalau saya nggak cocok sama Kiai Ma'ruf Amin, ya mohon maaf juga kan. Waktu jadi ulama ditanya sama TV, Mbah Ma'ruf, hukumnya BPJS bagaimana? Haram. Waktu jadi kiai, sebelum jadi pejabat, haram. Tidak sesuai syariah. Nah sekarang jadi wakil presiden ditanya, Pak Kiai bagaimana hukumnya BPJS? Halal. Kan boleh saya nggak setuju, kan itu juga karena sayang, bukan karena benci. Masa seperti itu dibiarkan? Dan saya memang tidak punya apa-apa, ya berani aja ngomong, terserah, walaupun resikonya dimusuhi sama teman-teman yang tadi itu.
Nah gitu saudaraku ya, mudah-mudahan ini plong, ndak ada, insya Allah ndak ada. Sejahat-jahatnya saya, sesalah-salahnya saya, insya Allah lah. Saya bukan Wahabi, bukan Syiah, kan selesai sudah. Yang penting kan bukan Wahabi, bukan Syiah, gitu kan? Apalagi? Yang penting kan bukan Khawarij. Udah gitu aja Ustadz. Yang penting saya masih pakai kunut. Ini masuk YouTube nanti ini, digoreng ini. Oh sekarang menjilat ke NU gitu. Pak, Masya Allah. Nah nanti kalau kurang, ya Ustadz ya itu profil saya. Lahir di Jogja, ibu Jawa Tengah, bapak sekarang baru tahu saya kalau darahnya darah Madura semua. Jadi Madura, salam sitong dere. Tembong odi apote mata, bengok mate apote tolang. Gitu ya, enggak tahu apa artinya itu. Harga diri ya. Itu pertanyaan yang terakhir, gimana enaknya jadi generasi muda NU itu bagaimana? Banyak generasi muda NU yang berdaulat banyak, Masya Allah, masih muda-muda ilmunya udah sak langit itu banyak, tapi tawadhu, ya seperti itu. Ya lebih bagus lagi nggak terpengaruh oleh apa-apa lah, kurang lebihnya seperti itu. Yang kemarin kan nggak ada percekcokan, apa cekcokan? Saya Iya. sama siapa? Sama generasi muda. Media NU muda itu loh. Generasi muda NU. Oh gini, ini kan sudah sering tak sampaikan, tapi nggak apa-apa karena ditanyakan lagi. Gara-gara itu saya juga dimusuhi kan, gara-gara itu. Ada Facebook, coba saya tanya, tahu Facebook? Angkat tangan, yang punya Facebook siapa? Yang mana yang punya Facebook? Punya ya, Facebook ya, punya. Ada Facebook, namanya akun generasi muda NU. Kan gitu, coba lihat masih ada jejaknya di Google tuh. Akun generasi muda NU, fanspage, grup gitu ya. Bikin status 20 daftar Ustadz radikal dan Wahabi. Nomor 1 Abdul Somad. Nomor 2 Adi Hidayat, Tengku Zulkarnain, Gus Nur, Felix Siu, Khalid Basalama, gitu Ustadz. Jadi akun ini bikin status 20 daftar Ustadz radikal dan Wahabi. Ustadz Abdul Somad masuk di situ. Ustadz Adi Hidayat masuk, padahal menurut saya orang dua ini kan ilmunya udah ulama bener itu, tapi menurut akun ini katanya Wahabi katanya, termasuk Gus Nur. Marah saya Mas, bikin video saya. Akun generasi muda NU, matamu asu bangsat gitu saya. Keluar. Kalau kamu perempuan lebih cantik mana sama istri saya? Kalau kamu kaya ekonomi lebih kaya mana sama saya? Ayo. Gitu. Ayo diadu sama saya. Ceramah sama saya. Banyak mana umatnya? Itu untuk akun itu dua Wahabi saya untuk akun itu. Nah terus viral videonya. Ya orang kalau berpikir sempit ya wajar, kalau teman-teman NU marah sama saya wajar, karena namanya pada generasi muda NU. Nah terus ini biar sama nggak salah paham, ini umpama ini adminnya akun generasi muda NU ini bikin status 20 daftar Ustadz Wahabi. Marah saya. Akun, kesini saya marahnya. Tapi yang marah sana. Nah, terus ini ngelaporkan saya. Pengurus NU, pencemaran nama baik NU. Ini yang laporkan saya. Padahal saya marahnya sama ini. Gitu loh Pak ceritanya. Di pengadilan ketemu semua. Di pengadilan sebenarnya. Ya tapi ya nggak tahu kenapa kok tetap divonis saya. Padahal di pengadilan kebongkar semua. Jadi saya potong ceritanya. Pak Hakim, saya marah sama ini, Pak Hakim. Ini loh akun Facebook ini. Ini statusnya. Coba dibaca sama Pak Hakim. 20 daftar Ustadz radikal tadi baca. Nah, jadi saya bukan marah sama ini, nggak ada hubungannya sama NU, nggak ada. Saya marahnya sama ini. Terus dipanggil ini ke depan. Sini, Pak. Ditunjukkan statusnya orang ini. Sama tahu sama adminnya akun generasi muda NU ini? Jawabnya nggak tahu. Tak tahu saya gitu. 4 orang itu udah ada yang tahu semua. Berarti kan harusnya selesai demi hukum harusnya. Terus akhirnya di pledoi saya ngomong. Jadi Pak Hakim sudah jelas ya.
Saya nggak menghina NU, saya marah sama Facebook ini dan ada sebabnya. Jadi kenapa orang ini kok melaporkan saya? Kenal enggak, ngutang duitnya enggak, apanya saya rugikan? Secara pribadi yang enggak, secara organisasi yang enggak, apanya? Kurang lebihnya seperti itu. Tapi ya tetap tok 1,5 tahun. Enggak apa-apa. Sampai sekarang masih ada jejaknya di Google. Cari coba akun Generasi Muda NU. Ada itu. Gitu Ustaz. Nah, ya Allah. Tapi apa yang terjadi coba? Semua TV, semua koran selalu nulis judul Gus Nur mencemarkan nama baik NU. Selalu gitu judulnya. Heran saya. Kenapa kok nggak nulis judul akun Generasi Muda NU memfitnah Gus Nur? Kok nggak begitu? TV One, Kompas TV, Metro TV apalagi? Kabid Humas Polrinya, Poldanya diwawancarain sama Kompas, nggak ngundang saya. Jadi seluruh saya sendirian Pak. Dikeroyok TV One, Kompas, Metro, Jawa Pos, semua ngeroyok saya media-media online. Judulnya provokator, menghina NU, mencemarkan NU, selalu gitu judulnya. Wartawan-wartawan itu kalau nulis berita. Tapi anehnya setelah sidang wartawannya makan, saya yang bayar. Tapi kalau bikin judul begitu, udahlah terserah, mau saya seperti ngelawan kekuatan seperti itu ya, akhirnya mubahalah Ustaz, lah ada boleh lah bacaan lah gitu. Nah gitu ya saudaraku ya. Apa Ustaz mau nanya? Gitu ya. Salah benar saya minta maaf. Dan ini omongan ini saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Saya pertanggungjawabkan. Kalau masih kurang puas monggo terus saman gabung sama akalnya jenengan. Masuk akal nggak jawabannya Gus Nur ini? Jangan-jangan membela diri. Jangan-jangan apa? Monggo dicari-cari jawaban saya. Di mana yang kalau saman belum puas di mana? Saya siap. Gitu sampai kapanpun. Masya Allah. Nah sekarang ini yang penting seperti ini memang keadaannya. Dan saya sudah ditarget. Jadi saya ini bukan apa ya lah. Saya punya anak 4 Pak, lucu-lucu. Kalau saya nuruti egois, ngapain ngeritik-ngeritik rezim di online gitu. Yang mending guyon sama anak, bisnis lancar. Apa? Nggak ada hasilnya Pak ngeritik rezim itu. Bener. Nggak ada hasilnya. Nggak ada yang bayar. Oh ya mending guyon sama anak, lu geluk bibine lah nyaman lah, ndak laku. Tapi kan ternyata saya nggak bisa Ustaz, nggak tahu kenapa, ndak mau diem, ndak bisa saya. Nah, tapi tetap sudah saya pertanggungjawabkan, insya Allah seperti itu. Cukup Ustaz, cukup Pak. Alhamdulillah. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saman mau nutup, statement apa ditutup. Nah, masuk. Duh Gusti kula minuwun dumateng panjenengan rizki berkah umur berkah rumah tangga sakinah